Hello anime lovers, balik lagi kita ulas alur cerita. Kali ini kita akan lanjutkan cerita sebelumnya, Kimi no Na wa Your Name, and enjoy this video. Shin berpindah ke Taki yang berusaha menelpon Mitsuha, namun tetap tidak terhubung. Dan sejak saat itu, mereka berdua sudah tidak pernah lagi saling bertukar tubuh. Hingga pada akhirnya, Taki memutuskan untuk pergi mencari Mitsuha. Dia ditemani oleh Okudera dan temannya, Tsukasa. Sebenarnya Taki sendiri tidak tahu nama kota tujuannya. Dia hanya mengandalkan sketsa yang dia buat yang menggambarkan landscape sekitar kota tersebut berdasarkan ingatannya. Namun setelah lama, pencariannya tidak membuahkan hasil. Karena menyerah, dia memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Mereka menyempatkan diri singgah di kedai ramen terlebih dahulu, yang dimana pemilik kedai memperhatikan gambar milik Taki dan memberitahu bahwa itu adalah kota Itomori. Rupanya, Itomori telah hancur akibat komet Tiamat dan ada 500 orang yang tewas 3 tahun yang lalu. Setelah komet Tiamat tiba-tiba terbelah dan menghantam kota tersebut. Temannya meyakinkan apakah Taki tidak salah mengingat. Taki kemudian berniat untuk membuktikan lewat catatan yang ditinggalkan di handphone. Yang tiba-tiba catatan tersebut menghilang di depan matanya. Kemudian mereka pergi untuk memeriksa catatan di perpustakaan setempat, di mana Taki menemukan nama Teshi dan Sayaka, dan Taki juga menemukan nama Mitsuha Miyamizu di antara korban tewas dalam kejadian tersebut. Ternyata Mitsuha yang dikenalnya dan sempat bertukar tubuh dengannya adalah orang yang hidup 3 tahun yang lalu. Artinya Taki tidak hanya bertukar tubuh, tapi juga berpindah waktu ke 3 tahun sebelumnya. Mereka kemudian memutuskan menginap semalaman, di mana Okudera kemudian bercerita kepada Tsukasa bahwa dulu dia sebenarnya menyukai Taki. Ia juga merasakan perubahan dari dalam diri Taki yang justru semakin baik belakangan ini. Dalam percakapannya dengan Taki, Okudera memuji gelang milik Taki yang ternyata itu adalah tali yang nyaman yang diberikan seseorang yang tidak mampu diingat oleh Taki siapa yang memberikannya. Melihat anyaman tersebut, Taki kemudian teringat perkataan nenek Hitoha tentang filosofi Musubi, lalu menyimpulkan bahwa ada satu kesempatan terakhir yang mungkin akan membuatnya bisa bertemu dengan Mitsuha, yaitu dengan mendaki gunung menuju kuil Miyamizu. Taki kemudian berangkat sendirian meninggalkan teman-temannya. Sesampainya di sana, Taki menemukan sake yang pernah dia bawa bersama nenek Hitoha, yang mana kini sudah dipenuhi lumut. Ia pun meminum sake tersebut sambil meminta waktu agar bisa kembali, dan dengan ajaib, dia bisa mendapatkan satu kesempatan lagi. Ketika berdiri, dia terpeleset, dan ketika terjatuh, ia tidak sengaja melihat mural komet di dinding yang tiba-tiba berubah menjadi nyata dan membuatnya bisa melihat semua alur hidup Mitsuha dari kecil sampai ketahuan alasan kenapa ayahnya meninggalkan kuil setelah kematian ibunya Mitsuha. Dan dia juga melihat serta meneriaki Mitsuha untuk meninggalkan kota agar bisa terhindar dari hantaman pecahan komet. Hingga kemudian, Taki benar-benar ke tubuh Mitsuha 3 tahun sebelumnya. Festival musim gugur digelar seperti biasa. Dia terbangun sambil meremas dadanya dan Yotsuha yang datang ketakutan melihat tingkah anehnya, padahal sebenarnya Taki kangen dengan Yotsuha. Taki kemudian kaget setelah nenek Hitoha menegurnya, apakah dia Mitsuha atau bukan. Nenek Hitoha kemudian bercerita bahwa semasa remaja ia juga pernah mengalami kejadian aneh yang sama seperti Mitsuha. Begitupun juga dengan ibu Mitsuha. Taki kemudian memperingatkan bahwa komet Tiamat akan menghantam kota Itomori. Pada hari itu, ia pun berangkat ke sekolah lalu memperingatkan rekan-rekannya yaitu Teshi dan Sayaka. Mereka bertiga mulai merencanakan untuk melakukan evakuasi dengan menetapkan sekolah sebagai lokasi evakuasi, karena tidak akan terkena dampak signifikan dari hantaman meteor. Dengan berbekal riset sejarah terbentuknya Itomori, Taki berangkat menemui wali kota yang adalah ayah Mitsuha sendiri. Sayangnya, ia tidak berhasil meyakinkan ayah Mitsuha untuk melakukan evakuasi besar-besaran untuk menyelamatkan warga Itomori. Dalam keadaan frustasi, Taki lalu bertemu dengan Yotsuha di jalan, kemudian menyuruhnya untuk meninggalkan kota bersama dengan neneknya. Namun Yotsuha malah merasa aneh dengan kata-katanya. Ketika di hari sebelumnya, dia bilang pengen pergi ke Tokyo. Rupanya terungkap kalau Mitsuha juga sebenarnya sama seperti Taki yang berusaha untuk pergi menemui dirinya di Tokyo. Namun tidak menyadari bahwa meskipun mereka bertukar tubuh, mereka justru terpisahkan oleh waktu. Ketika Mitsuha bertemu dengan Taki pada waktu itu,
Taki justru tidak mengenalinya. Mereka pun terpisah karena rombongan penumpang kereta dan meninggalkan tali kepang rambut Mitsuha kepada Taki, yang kemudian dia jadikan gelang di tangannya. Ya, gelang di tangan Taki rupanya pemberian Mitsuha yang kala itu belum ia kenali. Kemudian di dalam kuil, Mitsuha terbangun di tubuh Taki, lalu beranjak ke puncak gunung dan menyaksikan kota Itomori yang ternyata sudah lenyap. Taki yang berada di tubuh Mitsuha berusaha menyusul ke puncak gunung karena dia yakin bisa bertemu dengan Mitsuha yang ada di tubuhnya di kuil tersebut. Sesampainya di sana, mereka ternyata tidak saling bertemu. Dengan keyakinan diri, mereka memanggil diri mereka masing-masing, yang ternyata masing-masing dari mereka mendengarnya. Mereka pada akhirnya bisa saling merasakan kehadiran masing-masing, namun belum bisa melihat dan bersentuhan. Hingga ketika senja tiba, yang dalam film ini disebut dengan kata Waridoki, atau bisa disebut jam ajaib. Mereka akhirnya kembali ke tubuh masing-masing dan akhirnya bertemu untuk pertama kalinya dalam keadaan saling kenal. Mitsuha sempat komplain karena Taki telah meminum kuchi kamisake dan ketahuan sering meremas dadanya. Taki pun mengembalikan taki kepang rambut milik Mitsuha dan memintanya gantian untuk menjaganya. Lalu mereka saling menuliskan nama di telapak tangan masing-masing. Namun belum selesai Mitsuha menuliskan namanya di tangan Taki, kata Waridoki selesai duluan. Taki berusaha terus mengingat nama Mitsuha, hingga akan menuliskannya sendiri di telapak tangannya. Ingatan Taki terhadap nama Mitsuha hilang. Dengan tubuh dan kesadarannya sendiri, Mitsuha kembali ke Teshi dan memulai rencananya menyelamatkan kota dari pecahan komet Tiamat. Teshi meledakkan gardu listrik yang menyebabkan pemadaman listrik total. Sementara Sayaka menyiarkan peringatan palsu dan perintah evakuasi ke SMA Itomori. Teshi kemudian meminta Mitsuha untuk segera pergi meyakinkan ayahnya untuk mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran. Bawahan wali kota memerintahkan untuk menghentikan peringatan palsu dari Sayaka. Sementara Mitsuha terus berlari berpacu dengan waktu, sambil berusaha mengingat nama Taki yang hilang dari kepalanya. Setelah sempat jatuh, Mitsuha menemukan tulisan di telapak tangannya. Namun ternyata bukan nama Taki yang ada di situ, melainkan tulisan "Aku mencintaimu" yang ditulis oleh Taki sebelumnya. Sesampainya di balai kota, Mitsuha pun akhirnya bertemu dengan ayahnya. Pemandangan komet Tiamat yang indah terlihat di langit kemudian terbelah dan pecahannya tersebut mendarat tepat di Itomori dan menghancurkan kota tersebut. Lalu, bisakah Mitsuha meyakinkan ayahnya untuk menyelamatkan warga Itomori? Tunggu, sabar, ambil nafas dulu. 5 tahun kemudian, Taki telah lulus dari universitas dan mencari pekerjaan. Ia merasa kehilangan sesuatu yang penting, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Dia malah tertarik dengan komet yang seketika membuat pikirannya tercerahkan. Terungkap pula di media pemberitaan tentang kejadian meteoroid yang menghantam kota Itomori, yang teridentifikasi sebagai bencana besar yang tidak terprediksi. Entah bagaimana caranya, sebagian besar penduduk Itomori selamat dari bencana tersebut. Media kemudian menyoroti peringatan palsu dan rumor yang berkembang di kala itu, yang mana sudah dijelaskan Mitsuha berhasil meyakinkan ayahnya dan mereka selamat dari bencana tersebut. Kemudian di sebuah kafe, Taki mendengarkan percakapan sepasang kekasih yang berencana menikah, yang ternyata mereka adalah Teshi dan Sayaka. Lalu di jalan, Taki berpapasan dengan seorang gadis yang memakai payung, tapi mereka saling cuek dan terus melanjutkan perjalanannya. Di hari selanjutnya, mereka kembali berpapasan, dan kali ini saling bertukar pandangan di kereta yang berbeda. Setelah saling mencari, mereka pun bertemu di kuil Suga. Dengan malu-malu, mereka berdua saling menanyakan nama masing-masing. Kimi no namae wa? Menguras emosi sekali ya. Ini adalah salah satu anime yang memiliki plot yang sangat unik dan menarik untuk diikuti. Tidak disajikan asal-asalan dan murahan, bahkan mereka memakai teknik sinematografi yang mahal, yang di setiap visualnya mengandung sesuatu yang bisa berbicara tanpa harus dijelaskan. Namun emosinya malah jauh lebih terasa dari para penonton. Di awal film, kita dibawa ke nuansa yang senang dan bahagia tanpa ada beban. Di pertengahan, kita dicekoki suatu misteri yang justru mengarahkan kita ke sebuah teori konspirasi, yang seolah-olah kita sudah tahu bagaimana endingnya. Padahal ternyata nggak semurah itu juga. Yang jelas, kita bisa melihat bagaimana anyaman menjadi elemen penting
yang selalu mengingatkan kita bahwa ada dua karakter yang terlibat log yang sangat kompleks yang selalu terhubung. Sementara Kuchi Kamisake menjadi media spiritual yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin secara logika manusia menjadi terwujud. Juga dengan bantuan Katawari Dogi atau sinar senja yang melambangkan chance yang diberikan kepada manusia untuk berbuat sesuatu memperbaiki kesalahan di masa lalu. Setidaknya untuk tidak melakukannya lagi di masa kini dan masa yang akan datang. Anyaman juga menjadi elemen pembuka dan penutup yang paling penting. Sebenarnya di sini melambangkan hubungan vertikal antara manusia dan penciptanya. Aspek menarik lain dari film ini justru tidak berusaha munafik yang tertanam pada karakter Taki Tachibana sendiri ketika berada di tubuh seorang wanita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. See you again in the next video. Bye.